Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi Khairat dengan NIM 1814040048 dari jurusan Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal statistika matematika dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah statistika matematika. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal-soalnya. Yang pertama yaitu aturan perkalian. Kita lihat di sini contoh soalnya, yaitu Dina memiliki 4 baju berwarna hijau, kuning, putih, dan biru. Dan ia juga memiliki 3 celana yang berwarna hitam, merah, dan coklat. Berapakah banyak cara pemasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Dina? Selanjutnya kita langsung lihat pembahasannya. Kita misalkan untuk warna baju N1, baju hijau HJ, baju kuning K, baju putih P, baju biru B, dan untuk warna celana dengan N2, celana hitam HT, celana merah M, celana coklat C. Maka untuk N1 dan N2-nya kita kalikan, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi banyak cara pemasangan baju dan celana yang dapat dilakukan oleh Dina adalah 12 cara. Baiklah, selanjutnya soal permutasi. Dari 11 orang calon hafiz Quran, akan dipilih 4 orang sebagai hafiz Quran untuk ditempatkan di 4 pesantren, maka banyak cara pemilihan yang mungkin adalah. Kita lihat pembahasannya. Untuk permutasi kita gunakan rumus P, N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Karena di sini kita sudah memiliki nilai N dan R-nya itu 11 dan 4, langsung saja kita masukkan pada rumusnya, yaitu 11 faktorial per 11 dikurang 4 faktorial. 11 dikurang 4 faktorial sama dengan 7 faktorial. 11 faktorialnya kita jabarkan menjadi 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. 7 faktorialnya sama-sama bisa kita habiskan atau kita coret, maka kita coret. Maka tinggal 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8, maka hasilnya 7.920 cara. Jadi banyak cara, pemilihan yang mungkin adalah 7.920 cara. Selanjutnya kita lihat soal kombinasi. Pada suatu pertemuan kepala sekolah terdapat 15 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal satu sama lain, maka mereka berjabat tangan. Berapakah banyak cara kemungkinan jabat tangan yang akan terjadi? Kita lihat pembahasannya. Di sini kita peroleh N-nya yaitu 15, R-nya itu 2 orang, yaitu saat mereka saling berjabat tangan. Untuk kombinasi kita dapat menggunakan rumus N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Karena kita telah memiliki nilainya, kita langsung masukkan pada rumus 15 faktorial per 15 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 15 dikurang 2 faktorial yaitu 13 faktorial, maka 15 faktorialnya kita jabarkan menjadi 15 dikali 14 dikali 13 faktorial. 13 faktorial sama-sama bisa saling kita hapuskan atau kita coret, maka kita coret, tinggallah 15 dikali 14 per 2 faktorial. 2 faktorial bisa membagi 14, maka diperoleh 15 dikali 7, yaitu 105. Jadi, banyaknya kemungkinan yang akan terjadi adalah 105 cara. Baiklah, selanjutnya ruang sampel. Soalnya yaitu tentukan ruang sampel dari huruf izhar. Kita urutkan yang pertama yaitu huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar kita ketahui yaitu alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Karena huruf izhar ini berjumlah 6, maka ruang sampelnya yaitu juga ada 6. Baiklah, selanjutnya yaitu kelima, titik sampel. Untuk titik sampel kita lihat, tentukanlah titik sampel dari huruf idgham biguna. Pembahasannya yaitu huruf idgham biguna ini yaitu terdiri atas ya, nun, mim, dan waw. Maka diperoleh NS atau jumlahnya yaitu 4. Jadi titik sampelnya terdapat adalah 4. Dan yang keenam yaitu kejadian. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Kejadian munculnya bilangan genap pada dadu adalah. Kita lihat pembahasannya. Kejadian munculnya bilangan genap pada dadu itu yaitu 2, 4, dan 6.
Maka NA atau jumlahnya yaitu 3, sedangkan NS-nya adalah 6, yaitu banyaknya mata dadu. Maka kejadian munculnya bilangan genap pada dadu itu adalah 3. Selanjutnya kita lihat yang ketujuh yaitu peluang. Pada peluang ini yaitu sebuah dadu dilemparkan satu kali, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Pembahasannya, mata dadu bilangan prima pada dadu itu yaitu 2, 3, dan 5. Sehingga NA-nya itu 3, jumlah mata dadunya itu ada 6. Jadi nilai peluangnya adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Baiklah, selanjutnya kita lihat yaitu aturan penjumlahan. Sebuah keranjang berisikan 20 bunga yang terdiri atas 10 bunga mawar putih, 3 bunga mawar pink, dan 7 bunga mawar merah. Jika diambil secara acak, tentukan peluang mendapat bunga mawar pink dan bunga mawar merah. Kita masuk pembahasannya yaitu diketahui PA sama dengan bunga mawar pink, PB-nya yaitu bunga mawar merah, N merupakan jumlah seluruhan bunga yaitu 20. PA-nya sama dengan 3/20 karena bunga mawar pinknya ada 3, PB-nya yaitu 7/20 karena bunga mawar merahnya ada 7. Jadi PA ditambah PB sama dengan 3/20 ditambah 7/20 sama dengan 10/20, atau bisa lebih disederhanakan menjadi 1/2. Baiklah, selanjutnya yang ke-9 yaitu peluang kejadian saling lepas. Dalam sebuah kotak berisi 4 kelereng merah, 3 kelereng hijau, dan 2 kelereng biru. Jika satu kelereng diambil secara acak, berapakah peluang mendapatkan kelereng merah atau hijau? Kita lihat pembahasannya. Kita misalkan di sini merah dengan M, kelereng biru dengan B, dan hijau dengan H. Maka NS ini adalah jumlah semua kelereng. Kita jumlahkan yaitu 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9. Di sini kita gunakan dengan rumus P, M gabung H sama dengan NM per NS ditambah NH per NS sama dengan 4/9 ditambah 3/9 sama dengan 7/9. Yang ke-10 yaitu peluang kejadian saling bebas. Dalam lemari pertama terdapat 2 jilbab berwarna hitam, dan lemari kedua terdapat 4 jilbab berwarna biru, dan lemari ketiga terdapat 5 jilbab berwarna putih, lemari keempat terdapat 1 jilbab berwarna pink. Dari masing-masing lemari diambil 2 jilbab. Tentukan peluang terambilnya jilbab berwarna putih dari lemari pertama dan jilbab berwarna pink dari lemari kedua. Kita lihat pembahasannya. Diketahui itu pada lemari pertama ada 2 jilbab hitam dan putih. Maka N atau jumlahnya yaitu ada 7. Pada lemari kedua ada 4 biru dan 1 jilbab pink. Maka N-nya itu 5. Maka kita gunakan rumus yaitu P A irisan B sama dengan PA ditambah PB. Untuk PA-nya kita dapat 2/7, PB-nya kita dapat 1/5. Selanjutnya PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 5/7 dikali 1/5 sama dengan 5/35. 5/35 dapat kita sederhanakan menjadi 1/7. Dan selanjutnya yang ke-11 yaitu komplement suatu himpunan. Bila peluang seorang guru di sebuah sekolah akan mengajar siswa dalam masing-masing kelompok sebanyak 2, 4, 8, dan 10. Yang masing-masing 0,10, 0,12, 0,15, dan 0,20. Berapakah peluang bahwa akan mengajar siswa dalam masing-masing kelompok paling sedikit 8 orang? Kita lihat pembahasannya. Tadi diketahui bahwa kelompok itu ada 2, 4, 8, dan 10. Peluang masing-masingnya yaitu 0,10, 0,12, 0,15, dan 0,20. Maka kita gunakan yaitu PA sama dengan 1 dikurang PA aksen atau komplement. Peluang kurang dari 8 orang katanya. PA aksennya kita cari yaitu 0,10 ditambah 0,12 didapatkan 0,22. Maka PA-nya adalah 1 dikurang 0,22 tadi. Maka didapatkan hasilnya 0,78. Nah, selanjutnya yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat ini yaitu pada sebuah sekolah terdapat 60 siswa yang sedang menghafal Al-Quran. 32 orang telah menghafal sebanyak 5 juz dan 18 orang baru menghafal 3 juz. Carilah peluang bila diketahui telah hafal 5 juz. Pembahasannya, kita misalkan A itu siswa hafal 5 juz dan B jumlah siswa. Maka PAB-nya sama dengan PA irisan B per PA. PA irisan B-nya yaitu 32/60. Sedangkan PA-nya itu 18/60. Maka PAB-nya yaitu 32/60 per
18 per 60. 60-nya bisa kita coret atau kita habiskan, maka hanya tinggal 32 per 18 sama dengan 1,77. Kita lihat selanjutnya yaitu aturan bias. 3 orang santriwati pada sebuah pondok pesantren sedang mengikuti perlombaan MTQ. Peluang Nurul menang 0,6, peluang Suci menang 0,4, dan peluang Sinta menang 0,8. Bila peluang Suci menang mendapatkan piala 0,5, maka peluang Sinta dan Nurul menang mendapat piala adalah 0,2 dan 0,3. Berapakah peluang mendapatkan hadiah piala? Kita lihat pembahasannya. Kita misalkan A itu peluang mendapat piala. B1-nya untuk Nurul menang, B2-nya untuk Suci menang, B3 Sinta menang. Dan diketahui PB1-nya 0,6, PB2-nya 0,4, PB3-nya 0,8. Kita gunakan rumus PA sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K, PBI dikali dengan PA pada BI. Maka kita kalikan, kita jumlahkan, yaitu PA-nya sama dengan, kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan urutan rumusnya, yaitu 0,6 dikali 0,3 ditambah 0,4 dikali 0,5 ditambah 0,8 dikali 0,2, maka didapatkan hasilnya 0,54. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian pembaca. 2 buah tasbih diambil satu demi satu tanpa dikembalikan dari satu kantong berisi 4 tasbih biru dan 3 tasbih merah. Bila Y menyatakan jumlah tasbih biru yang diambil, maka tentukanlah nilai yang mungkin dari pembaca Y. Kita misalkan tasbih biru itu dengan B dan tasbih merah itu dengan M. Kita lihat pembahasannya. Ruang sampelnya yang mungkin yaitu BB, yaitu biru-biru, biru-merah, merah-biru, dan merah-merah. Peluang terjadinya pembaca Y itu yaitu biru-biru 2, biru-merah akan terjadi 1, merah-biru 1, sedangkan merah-merah 0. Baiklah, selanjutnya yaitu distribusi peluang kontinu. Kita lihat soalnya itu fx sama dengan x pangkat 3 per 4, x besar dari min 1 kecil sama dari 1, 0 untuk x lainnya. Hitunglah p, x besar dari 0 kecil sama 1. Kita lihat pembahasannya. Kita integralkan. Integral dari 0 sampai dengan 1, x pangkat 4 per 4 dx. Kita integralkan menjadi x pangkat 4 per 16. Lalu kita masukkan batasannya yaitu 0 sampai dengan 1. Sama dengan 1 pangkat 4 per 16 dikurang 0 pangkat 4 per 16. Diperoleh hasilnya 1 per 16 dikurang 0 per 16. Sama dengan 1 per 16. Baiklah, selanjutnya yaitu distribusi peluang diskrit. Suatu pengiriman 8 Al-Quran yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila satu sekolah membeli 2 Al-Quran secara acak. Cara distribusi peluang yang banyaknya yang cacat yaitu, kita lihat pembahasannya. Kita misalkan X kemungkinan Al-Quran yang cacat yaitu 0, 1, 2. Kita masukkan F-nya jika 0, maka akan diperoleh 10 per 28. Dan begitu juga kita masukkan F-nya jika 1, kita peroleh hasilnya 15 per 28. Dan yang terakhir F-nya sama dengan 2, kita peroleh hasilnya 3 per 28. Maka diskrit peluang X-nya yaitu, jika X-nya 0 maka 10 per 28. Jika X-nya 1 maka peluangnya 15 per 28, dan jika X-nya sama dengan 2 maka peluangnya adalah 3 per 28. Baiklah, selanjutnya yaitu distribusi peluang gabungan. Sebuah perusahaan coklat mengirimkan kotak-kotak coklat dengan campuran krim, kopi, dan kacang berlapis coklat cerah dan pekat. Bila kotak dipilih secara acak serta X dan Y masing-masing menyatakan proporsi yang krim berlapis coklat cerah dan pekat, dan misalkan fungsi padat gabungannya ialah 2 per 5 dikali 2x tambah 3y, di mana x-nya besar sama 0, kecil sama 1. Untuk y-nya besar sama 0, kecil sama 1. Carilah P, X, Y elemen A. Bila A adalah daerah X, Y, di mana X besar dari 0, kecil dari setengah, untuk Y-nya besar dari seperempat, kecil dari setengah. Kita lihat pembahasannya. Di sini kita menggunakan pengintegralan. Kita integralkan yaitu integral berlipat 2. Kita integralkan dari 1 per 4 sampai dengan 1 per 2, dan integral 0 sampai 1, 2 per 5 dikali 2x tambah 3y dx dy. Kita integralkan sehingga menghasilkan 1 per 10 ditambah 3y per 5 dy.
Lalu kita integralkan dengan 1/4 sampai 1/2, memperoleh Y per 10 ditambah 3Y kuadrat per 10. Kita masukkan batasannya, yaitu 1/4 dan 1/2. Diperoleh hasilnya 1/10 dikali 1/2 ditambah 3/4 dikurang 1/4 ditambah 3/6 sehingga menghasilkan 13/160. Baiklah, selanjutnya yaitu distribusi peluang marginal. Pandang fungsi gabungan fx, y, kx dikali 1 tambah 3y kuadrat, di mana x besar dari 0 kecil dari 2, y-nya besar dari 0 kecil dari 1 untuk 0 untuk x dan y lainnya. Tentukan distribusi marginal x dan tentukan distribusi marginal y-nya. Kita lihat pembahasannya. Gx-nya kita gunakan integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, y, dy. Integral dari 0 sampai 1 1/4x dikali 1 tambah 3y kuadrat dy. Kita integralkan dan kita masukkan batasannya sehingga memperoleh hasil 1/2x, di mana x-nya besar dari 0, kecil dari 2. Dan untuk yang b-nya, untuk menentukan distribusi marginalnya juga begitu. hy-nya kita integralkan, yaitu integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, y dx sama dengan 0 integral 0 sampai 2 1/4x dikali 1 tambah 3y kuadrat dx. Sehingga setelah kita integral dan kita masukkan batasannya, diperoleh 1/2 dikali 1 tambah 3y per 2 untuk y besar dari 0 kecil dari 1. Baiklah, selanjutnya itu distribusi bersyarat. fx, y 8xy untuk x besar dari 0 kecil sama 1, y besar sama 0 kecil sama 1. Tentukan nilai gx dan tentukan nilai hy-nya. Pertama kita tentukan nilai gx-nya, yaitu dengan cara pengintegralan juga. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, y dy. Kita masukkan yaitu integral dari 0 sampai x 8xy dy. Setelah kita integralkan, maka mendapatkan hasil 4xy kuadrat, dan kita masukkan batasnya menjadi 4x pangkat 3, x besar dari 0 kecil dari 1. Dan untuk yang hy, kita gunakan juga pengintegralan yang sama. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, y dx sama dengan integral dari y sampai dengan 1 8xy dx sama dengan 4x kuadrat y. Setelah diintegralkan menghasilkan 4y dikali 1 dikurang y kuadrat untuk y besar dari 0 kecil dari 1. Selanjutnya kita lihat soal bebas statistik. Dalam Al-Quran dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 Al-Quran warna biru, 2 Al-Quran warna merah, dan 3 Al-Quran warna hijau. Bila X menyatakan banyaknya Al-Quran dan Y Al-Quran merah yang terpilih, tentukanlah peubah acak pada masalah di atas bebas statistik. Kita lihat pembahasannya. X-nya yaitu untuk Al-Quran berwarna biru dan Y Al-Quran berwarna merah. Pertama kita jumlahkan keseluruhan Al-Quran, yaitu 3 tambah 2 ditambah 3, menghasilkan 8. Kemungkinan pasangan nilai x, y-nya yaitu 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1, 0,2, sampai 2,2. Kita uji satu persatu, kita masukkan nilainya satu persatu, yaitu mulai dari 0,0, 32 per 8, 2, sama dengan 3/28, sampai dengan 2,0. Selanjutnya kita lihat G0-nya, yaitu menggunakan rumus sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan 2 F0, Y. Kita masukkan F0,0 ditambah F0,1 ditambah F0,2. Kita masukkan yaitu 3/28 ditambah 6/28 ditambah 1/28 sama dengan 10/28. Begitu juga dengan H1, yaitu menggunakan rumus sigma X sama dengan 0 sampai 2 Fx sama dengan 1. Baiklah, selanjutnya yaitu rataan peubah acak. Kita lihat soalnya. Pada sebuah toko lampu terdapat 5 buah lampu yang cacat. Tentukan rataan peubah acak pada lampu yang cacat, di mana diketahui untuk X sama dengan 1, kita miliki Fx-nya itu 0,22. Untuk X sama dengan 2, kita miliki Fx-nya adalah 0,28. Dan untuk
X sama dengan 3 kita miliki fx-nya 0,35 dan untuk X sama dengan 4 kita miliki fx-nya 0,15. Baiklah, selanjutnya kita gunakan rumus mu sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma dari X sampai dengan X fx. Lalu kita masukkan nilai fx-nya dan dikalikan dengan nilai X, sehingga diperoleh 0 ditambah 0,28 ditambah 0,7 ditambah 1,2 ditambah 0,6 mendapatkan hasil akhir yaitu 2,78. Selanjutnya itu variansi. Diketahui distribusi peluang sebagai berikut, yaitu seperti di tabel. Perintahnya yaitu hitung variansi dari X. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu mu sama dengan ekspektasi X sama dengan 1 dikali 0,2 ditambah 2 dikali 0,6 ditambah 3 dikali 0,4 itu menghasilkan 2. Kita cari ekspektasi X-nya menggunakan rumus sigma dari X sama dengan 1 sampai 3 X pangkat 2 fx. Kita masukkan nilai fx-nya dan nilai kita kalikan dengan nilai X, yaitu 1 kuadrat dikali 0,2 ditambah 2 kuadrat dikali 0,6 ditambah 3 kuadrat dikali 0,4 sehingga menghasilkan 11,8. Selanjutnya kita cari nilai delta kuadratnya sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan 11,8 dikurang 2 kuadrat yaitu 7,8. Baiklah, selanjutnya yaitu kovariansi. X bagian pekerja pria dan Y bagian pekerja wanita yang sedang bekerja di sebuah pabrik mempunyai distribusi peluang gabungannya yaitu fx-nya 8xy, x-nya besar dari 0, kecil sama 1. Dan untuk y-nya besar sama 0, kecil dari 1. Di sini perintahnya itu hitunglah kovariansi x dan y-nya. Kita lihat pembahasannya. Distribusi marginal x dan y-nya adalah untuk yx yaitu 4x pangkat 3. X besar sama 0, kecil sama 1. Diperoleh menggunakan rumus mu X sama dengan ekspektasi X. Kita integralkan. Integral dari 0 sampai 1, 4x pangkat 4 dx. Setelah diintegralkan menghasilkan 4/5. Selanjutnya HY. Mencari HY-nya yaitu 4y dikali 1 dikurang y kuadrat. Untuk y besar sama 0, kecil sama 1. Mu y-nya sama dengan ekspektasi X, kita integralkan juga. Integral dari 0 sampai dengan 1, 4y dikali 1 dikurang y kuadrat dy sama dengan 8/15. Kita mencari delta X-nya sehingga ekspektasi XY dikurang mu X dikali mu Y yaitu 4/9 dikurang 4/5 dikali 8/15 sehingga menghasilkan 4/225. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.